melakukan penerimaan secara tunai dan pengelolaan dengan dengan tarian demonstrasi karena bagian dilakukan penambahan ternak satu jadi satu baru dan 5 ekor yang telah ada di lokasi ini. Penambahan ya. Oh gini. Ini bisa. Ya, dari. Ini untuk tanam 3.200 hektar. 3.200 ya. Oke, mulai sudah. Yuk. Rempak 1, 2, 3. Ya, angkat semua. Bapak Guru kita angkat semua. Ayo foto. Oke. Nanti balik. Balik arah lagi Bapak. Nah, ayo foto sudah. Bapak balik. Ayo. Ini foto stunting semua ini kok. Postingan itu nanti. Untuk melakukan panen simbolis kebersamaan Tuhan kepada kita sekalian. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati staf khusus dan staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Bupati Timur Tengah Utara, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Direktur Utama Bank NTT, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah tingkat Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, singkatnya para hadirin yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami kasihi. Izin kami gambarkan secara umum, kemarin Bapak Bupati dalam sambutannya sudah digambarkan. Kami hanya ingin menggambarkan bahwa
areal persawahan Nino di lokasi ini di Desa Argo Utara mendapatkan sumber air dari Bendungan Mena. Bendungan Mena, aliran airnya di sayap kiri mengairi lahan pertanian di Desa Rakolo dan Bersoko dan sekitarnya dengan luas lahan kurang lebih 513 hektar. Sedangkan sayap kanannya mengairi persawahan di Kecamatan Bokimanleu seluas 515 hektar. Dari 515 hektar, 377 hektar berada di Desa Argo Utara di lokasi saat ini. Dari 377 hektar yang sudah diolah sebanyak 320 hektar, sedangkan 53 hektar sisanya akan diolah pada musim tanam berikutnya. Kelompok Tani Mena Jaya yang hari ini kita lakukan kunjungan di sini memiliki luas areal seluas 20 hektar menyebar di beberapa lokasi, dan pada lokasi yang kita lakukan panen simbolis tadi dengan luasan kurang lebih 2,5 hektar. Kemarin izin Bapak Gubernur kami sudah melakukan pengambilan sampel untuk ubinan. Hasil yang didapatkan 1 hektar mendapat hasil 7,68 ton. Ada Masih basah ya? di pasar. Kelompok Tani Mena Jaya merupakan salah satu kelompok tani binaan Dinas Pertanian Kabupaten TTU dan sekaligus juga merupakan penangkar benih yang nanti kita akan sertakan di dalam proses sertifikasi dari label putih menjadi label ungu. Selain tanaman padi, kelompok tani ini juga mengembangkan budidaya sorghum. Dari luas keseluruhan 100 hektar di Kabupaten TTU, lokasi atau luas areal milik kelompok Tani Mena Jaya kurang lebih 3 hektar. Jika Bapak Gubernur berkenan pada saat berkunjung dari arah sini menuju ke Nokabatan, lokasinya ada di sebelah kanan jalan. Off-takernya luas kurang lebih 3 hektar, rencananya akan dipanen sekitar bulan Mei nanti. Sedangkan untuk ternak sapi, populasi yang direncanakan untuk ditandai di dalam tahun ini di Kecamatan Bokimanleu sekitar 9.377 ekor. Dari 9.377 ekor sampai dengan saat ini memang baru ditandai 33 ekor ditambah 5 ekor yang hari ini. Ada beberapa kendala seperti sudah disampaikan Bapak Bupati kemarin. Ini beberapa gambaran singkat yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan rombongan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan mohon maaf atas keterbatasan kondisi kami di lapangan saat ini. Kesempatan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Mama anggota masyarakat jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, 1-2 pertanyaan, masukan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilakan sehingga nanti akan bisa berkembang dalam diskusi. Terima kasih Bapak Gubernur, dan selanjutnya kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu anggota masyarakat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yohanes Fatim. Saya singkat saja karena pengalaman saya, sekolah saya juga di Patus. Desa ini jadi mungkin saya lanjut panjang-panjang. Terima kasih. Kami di Desa Argo Utara kendala pupuk. Pupuk itu kalau saat kami mau bekerja sawah agak susah, setengah mati. Nanti kami ke sana bilang petugas ada di Jerman, ada di Israel, akhirnya kami susah. Habis itu batas-batas
ternak. Batas ternak dan pertanian ini tidak jelas. Di mana ada pertanian, di mana ada batas ternak. Perdes tidak jelas, belum jelas selama ini. Habis itu pohon-pohon yang ada di sini sudah tebang kasih habis. Kita mau lapor kepada siapa? Percuma saja. Begitu saja saya punya. Baik. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya Marianus Hartoyo Syukur dari Desa Epo Induk. Ada beberapa usulan yang saya mau sampaikan. Yang pertama terkait masalah yang ada di Desa Epo Induk itu, yaitu di desa Epo Induk ini ada beberapa titik yang mengalami pengikisan oleh aliran air sungai. Sudah beberapa kali juga kita memberi usulan kepada pemerintah daerah, tapi untuk sementara ini belum ada penanggulangi yang jelas. Jadi di beberapa titik ini ada beberapa tempat yang dikikis oleh air sungai, mungkin lagi sekitar beberapa meter, mungkin tidak sampai 10 meter dari perumahan warga, sehingga bagi kami itu sangat berdampak buruk ke depannya bagi ada beberapa dusun di desa Epua itu. Lalu yang kedua, di desa Epua juga ada satu tempat yang transportasinya masih mau dibilang kurang menunjang, karena transportasi dari kampung sebelah ke kampung sebelah itu masih menggunakan perahu, kita tahu bahwa di tempat ini mau dibilang tempat yang sangat rawan dengan binatang buas, dalam hal ini buaya. Di sana buayanya juga cukup banyak. Jadi kalau bisa, yang kami usulkan di sini, kalau bisa, ini harapan masyarakat, kalau bisa fasilitasi kami dengan adakan jembatan, yaitu itu di desa, itu di tempat Bubun ke WPC. Itu sangat rawan bagi kami, itu sangat rawan sekali dengan binatang-binatang yang buas itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di desa Epua juga, secara khusus di Ebubun juga, ini kembali ke Ebubun, di situ ada beberapa sekolah, yaitu SD dan SMP. Di sekolah ini masih mengalami kendala, yaitu kendala listrik. Sementara kita tahu bahwa untuk menunjang pendidikan itu, yang pertama itu harus difasilitasi sarana yang lengkap. Dalam hal ini listrik sebagai penunjang untuk media belajar. Macam kita sebagai guru juga, kita mau jangan sampai kita sementara belajar kaget komputer mati. Kira-kira apa yang kita buat? Ditambah lagi dengan harga bensin yang naik, tambah dengan transportasi yang jauh dari di Ebubun itu juga, mau dibilang yang jual bensin itu juga, itu kita harus keluar ke jalan umum sini baru kita dapat bensin. Jadi bagaimana kita seharusnya bisa ditanggulangi oleh pemerintah, tapi itu sebagai keterbatasan bagi kami. Ya, itu saja beberapa usulan dari kami kembalikan. Baik, terima kasih. Yang terakhir Ibu Desa Epua Selatan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Gubernur, Bapak Bupati, saya singkat saja. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur di wilayah kami. Saya mewakili masyarakat Desa Epua Selatan. Saya perkenalkan diri, saya Lydia Sulu, Kepala Desa Epua Selatan. Saya berterima kasih yang pertama untuk perbaikan irigasi MENA yang baru-baru berdampak bencana Seroja. Untuk Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya di Bukiman Leo, ekonomi kami akan nampak dari dua sisi, yaitu bidang pertanian dan peternakan, dan juga ditambah dengan kelautan. Yang pertama, soal irigasi itu sudah menjadi satu faktor utama yang menunjang untuk pertanian, tetapi masih ada beberapa sarana-sarana penunjang yang bisa membantu untuk kami petani, yaitu tentang kurangnya saluran sekunder, tersier. Itu yang menjadi kendala, sehingga aliran air dari sumber irigasi cukup lambat sampai ke lahan pertanian.
Yang kedua, keterbatasan jalan usaha tani yang bisa mengakses hasil-hasil pertanian dari lokasi sampai ke rumah. Ini mungkin yang kami minta, karena kami tahu bahwa kami di desa juga punya dana yang minim, dan juga di Kabupaten Timur Tengah Utara tidak bisa menjangkau untuk sarana-sarana yang kecil itu. Mungkin pada akhirnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf untuk keterlanjuran dalam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini beberapa pertanyaan, masukan, saran. Selanjutnya kami kembalikan ke Bupati punya nanti, baru provinsi punya nanti. ya, terima kasih Bapak. Kesempatan pertama kepada Bapak Bupati. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh 3 orang penanya. Pertama itu tadi dari Bengkulu Utara berkaitan dengan pupuk ya. Pupuk memang pada umumnya setiap tahun itu atau setiap musim tanam itu pupuk itu tidak ada atau bahkan ada tapi terlambat. Nah, ini sering kita komunikasikan. Memang kita pemerintah daerah ini bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kita menginginkan supaya semua itu tepat. Tapi sistem pengurusan pupuk ini mungkin kita harus perlu perbaiki. Sehingga apa yang disampaikan itu tetap kita perhatikan untuk ke depan kita perbaiki. Karena bermasalah juga kalau pupuk ini kita tidak perhatikan, karena kalau padi ini sawah luas tetapi pupuk tidak ada, obat tidak ada, bibit tidak bagus, maka hasilnya sia-sia. Sehingga apa yang disampaikan kita perhatikan. Tetapi untuk ini tahun memang ada kendala, tetapi untuk ini tahun saya rasa agak lumayan lah pupuk ada. Ini tahun bagaimana? Ibu ini yang punya sawah banyak, ini Ibu Acing Ini punya pemilik tanah yang ketua kelompok pemilik tanah sawah yang sekarang kita panen ini. Ya, ini Ibu, ya ini tahun pupuk bagaimana? Lancar atau ya lambat ya, lambat. Jadi bukan pasti lambat. Ya, memang kalau dalam perjalanan orang katakan walaupun lambat tapi asal selamat. Tapi pupuk tidak bisa begitu ya, harus tepat. Jadi apa yang disampaikan itu tetap kita usahakan ke depan untuk kita perbaiki. Ini juga Kepala Dinas Pertanian Provinsi ada, Bapak Gubernur juga ada. Kita akan berusaha bukan hanya untuk di desa sini, tetapi untuk seluruh persawahan yang ada di Kabupaten TTU ini. Kita mau supaya pupuk, bibit, obat itu harus tepat. Itu yang saya sampaikan. Terus yang kedua, Pak Guru, ya listrik, ya di Webubun, ya di kampung itu listrik masuk ya, listrik sudah masuk di Webubun ya, sudah masuk di Webubun. Mungkin di sekolah itu yang belum masuk. Nah, jadi ada beberapa kakak yang belum, tapi kita akan berusaha. Hari ini kita akan kontak PLN untuk turun survei supaya kalau bisa dalam waktu dekat sudah bisa terpasang semua. Yang penting siap juga, karena ya tidak mungkin free semua. Kalau free semua juga tidak mungkin. Jadi tentunya harus kita siap. Tapi secara umum listrik dari jalan umum masuk ke Webubun sudah ada ya, sudah ada. Tinggal di sekolah itu yang belum ada. Jadi kita usahakan supaya hari ini kita kontak dengan PLN. PLN sekarang menginginkan supaya yang kekurangan yang listrik sudah masuk di desa, tetapi ada dusun beberapa yang belum sampai, itu cepat. Mereka katakan, Bapak Bupati tolong kontak kalau ada begitu. Kita berusaha supaya dalam tahun ini kita bisa selesaikan dusun-dusun yang belum sampai listrik masuk itu. Terus transportasi. Oh ya, memang Bapak Gubernur yang ditanyakan itu ada sekolah juga bahkan ya, ada sekolah juga yang tinggal di sebelah itu kolam besar itu WPC itu di pinggir laut juga. Untuk menyeberang ke sebelah untuk sekolah itu harus lewat satu kolam besar namanya kolam Ketbone itu.
Iya, itu di situ jalurnya buaya banyak di situ. Saya pernah kasih bantuan lewat Pak Sandi, itu perahu untuk membantu. Ya, jadi baik itu kita akan survei lihat, tetapi saya menyarankan kalau memang karena ya pemerintah ini perhatikan ini sampai banyak kegiatan yang perlu harus diperhatikan, sehingga kalau memang dibutuhkan di survei dan untuk ditangani kita tangani. Tetapi untuk sementara kalau bisa jangan dipaksakan. Ya, karena itu kolamnya itu besar sekali itu. Air laut naik besar berarti itu semua itu penuh. Kita harus langgar dengan perahu, bisa terhanyut oleh arus. Juga kalau dengan malam kita takut dengan banyak buaya. Sehingga apa yang disarankan kita perhatikan, akan kita lihat supaya kalau bisa pemukiman itu seperti apa, jalurnya itu jembatan besar tidak mungkin. Itu kolam besar begitu, terus mungkin kita bisa buat jalur jalan, dia lingkar ikut atas ya lereng gunung baru dia masuk kembali, itu bisa. Baik, itu masukannya untuk kita pemerintah kabupaten. Terus apa lagi? Saluran ya, Ibu Desa Wepuh Selatan. Jadi Ibu Desa memang 2021 itu kita kena bencana. Ya, luar biasa, sampai itu bendungan besar itu mengairi ya persawahan di bagian insana. Itu tadi disampaikan kurang lebih ada sekitar 600 hektar. Di bagian Biboki kurang lebih sekitar 600 hektar juga, 800 lebih. Jadi itu bendungan sangat bermanfaat, penting sekali untuk dua wilayah ini. Untuk itu banyak tantangan di mana-mana, tetapi ya sebenarnya bupati itu enak, tapi ada juga susahnya juga. Jadi itu yang saya sampaikan. Dan ada Bapak Gubernur, memang ada tadi disampaikan oleh Pak Guru juga atau siapa yang tadi penanya. Kita di sini air ini kan semua air kali ini turun hujan ini lewat satu kali itu yang dia masuk ke laut. Itu kali itu sudah kikis sampai dengan rumah penduduk. Ya, rumah penduduk kurang lebih 2-3 meter saja. Dia pun jarak kikisan itu mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo, 1 sampai 2 kilo. Tebingnya itu tinggi itu sekitar 7 sampai 7 meter. Kita sudah survei beberapa kali, Bapak Gubernur, tetapi memang masalahnya juga biaya. Itu kalau sekitar 2-3 kilometer dengan ketinggian sekitar 7 meter, itu juga butuh biaya yang sehingga mungkin pertama yang kita sudah rencanakan, kita akan melakukan pelurusan sungai dulu ya, untuk mengarahkan normalisasi supaya habis itu kita lihat kalau memang bisa kita tahan dulu, tetapi kita masih memang mengalami kesulitan di dana. Ya, mudah-mudahan dengan dana dari ini disampaikan dari untuk pihak tingkat provinsi ya bisa membantu kita untuk kita bisa mengatasi tebing itu. Ya, lama-lama bisa sampai di Serat juga itu. Sudah jarak mungkin hanya 30 meter masuk Serat, sedangkan 1-2 meter di rumah penduduk. Ya, kita akan usahakan dengan dana. Jadi jangan berpikir bahwa selama ini ada survei, saya sudah survei mungkin 3 kali. Ya, saya mencoba dengan dana tak terduga, tetapi ya Pak Ketua DPR juga ada di sini. Kita punya dana yang tak terduga, itu juga sulit sekarang ini. Memang nanti akan diberikan penjelasan sedikit oleh Kepala Dinas. Memang kita areal sawah ini tadi ya cukup luas, dan saya Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur bersama rombongan tadi kita datang itu. Bibit padi yang ada di sini yang paling bagus juga sudah dipakai. Sebelah kiri tadi kita dari sana itu yang sementara merunduk itu ratanya bagus luar biasa, pulernya juga besar. Itu yang kita harapkan. Itu bantuan juga dari bibit kita yang kita lakukan. Kita pakai bibit berlabel. Di sini semua sudah mengerti bibit berlabel yang kita gunakan. Mereka tidak mau lagi sembarangan pakai bibit-bibit yang bibit-bibit yang sebentar, kalau dia sudah mau begini tinggi begini dia panjang tinggi
rendah itu mereka tidak mau, mereka usahakan. Sehingga memang daerah ini daerah subur. Apa yang disampaikan oleh Ibu Desa menyangkut saluran tersekunder itu juga ya kita sudah dengar, ya kita usahakan untuk supaya di Kabupaten TTU ini yang memiliki persawahan seperti di Koberes ini, kita harus berusaha supaya jangan harus saluran induk saja, tapi sekunder itu juga kita harus perhatikan, karena kita ini masyarakat TTU ini kan bertani. Izin langsung Pak Gub, yang kami hormati Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Bapak Anggota DPRD Provinsi, Pak Kasimius Kolo, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, dan sekalian kita semua, khususnya petani masyarakat yang ada di desa atau kelompok tani ini. Yang pertama, Pak Gub, ini yang kita panen tadi beri 20 hektar itu untuk kita tanami 3.200 hektar. Artinya kalau kita lihat luas lahan yang dilaporkan tadi oleh Pak Asisten, 1.200 hektar itu sudah swadaya, artinya mereka sudah mampu membangun swadaya petani. Dan memang ibu ini sudah kita bina cukup lama sebagai penangkar benih, dan itu bukan hanya benih padi, tetapi kacang-kacangan, termasuk sorghum juga sudah masuk. Dan di sini ada dryer ya Pak Bu. Saya lihat itu tidak dipakai Pak Bupati, sehingga nanti itu coba kita revitalisasi untuk mendukung panen-panen di musim hujan, sehingga nanti ada itu betul-betul dapat bermanfaat. Nanti kita bicarakan secara teknis dengan Aci nanti. Kemudian yang kedua, sawah yang ditanami sudah benar, kita menggunakan benih unggul, dan itu untuk memberi makan lebih kurang 35.700 jiwa yang ada di sini. Dengan kalau kita kapitalisasi ke rupiah sekitar 40 miliar, itu 4.000 ton beras. Kalau kita tanam 2 kali, artinya ini menjadi suplai utama untuk pangan masyarakat TTU. Walaupun belum 100% dia swadaya, tetapi paling tidak dari lahan kawasan ini di sektor kiri dan kanan itu untuk memberi makan 35.700 jiwa lebih. Dan itu ini yang kita akan dorong terus untuk nanti saluran tersier Pak Bupati. Pak Kadis ada kan? Oh, Pak Kadis. Nanti merangkap Kadis. Ya, nanti untuk jalan usaha tani dan saluran tersier kami ada skemanya. Ya, nanti tolong disiapkan usulannya supaya nanti kita bisa alokasikan untuk bisa membantu di sini. Berapa panjang itu saluran yang mau diperbaiki, kemudian jalan usaha ini berapa kilometer. Nanti diajukan supaya nanti kita bisa bicarakan secara bersama-sama, supaya bisa penuhi kebutuhan di sini. Kemudian yang paling krusial itu persoalan pupuk. Pupuk itu, untuk kita semua tahu di kesempatan hari ini, pupuk itu bukan pemerintah yang urus. Ya, pupuk itu yang urus pertama Kementerian Keuangan, dia yang punya duit, karena dia subsidi, uangnya ada di Kementerian Keuangan. Menteri Pertanian dikasih tugas untuk membagi pupuk itu ke seluruh Indonesia. Datanya yang pertama ke Pak Gub sebagai gubernur kepala daerah, itu dikasih kuota. Kemudian Pak Bupati, Pak Gub kasih kuota. Kemudian Pak Camat, Pak Bupati kasih kuota. Baru kemudian tersedia di kios-kios pupuk. Persoalan distribusi pupuk ada 2. 1, petani tidak masuk di dalam dulu namanya RDKK, sekarang namanya alokasi. Namanya tidak ada, tidak bisa dapat pupuk. Yang kedua, kios pupuknya tidak punya modal yang cukup untuk menebus pupuk di gudang distribusi. Akibatnya itu tadi kesannya lambat. Kami ini pada saat musim tanam itu kita sudah jauh-jauh hari sejak bulan Oktober itu sudah pastikan di gudang-gudang terisi semua. Yang menjadi persoalan itu adalah kios pupuk tidak mampu untuk menebus pupuk sehingga pupuk tidak ada di kiosnya. Iya kan? Yang kedua, kita petani juga mohon maaf memiliki keterbatasan anggaran atau dana untuk menebus pupuk. Nah, yang pertama masalah kios tidak punya pupuk, kita sudah minta supaya dievaluasi. Kalau dia tidak mampu itu diganti dengan pengelola yang baru supaya nanti ada kelancaran pupuk. Musim tanam itu pupuk tidak boleh tidak ada di kios, Pak Bupati.
Mohon izin, kita ada tim pengendali pengawas pupuk pestisida itu, mohon sebelum musim tanam itu mereka bisa cek gudangnya, kios apa pengecek pupuk, pastikan bahwa itu tersedia supaya sehingga petani punya optimisme untuk menggunakan pupuk. Kemudian kalau kita tidak punya dana untuk membeli pupuk, ya karena pupuk sekarang kalau pupuk subsidi itu masih mending Pak, tidak mahal. 1 hektar itu di 1,5 sampai 2 juta. Kalau tidak ada uang, kita bisa kerjasama dengan Bank NTT. Mohon izin Pak Dirut, kita sudah bicarakan dengan Bapak Dirut. Jadi kita ambil dulu, ya ambil dulu, nanti panen baru tutup kembali. Seperti begitu. Supaya jangan Bapak Ibu dimakan oleh ijon. Pak Gub, saya laporkan, ini lahan-lahan sawah, kita lihat, tetapi saya mereka itu dimakan ijon. Di Manggarai itu, satu hamparan Satermese itu ada ribuan hektar. Pada saat dia mau menebus pupuk tidak ada uang, jadi yang ijon ini yang bayar pupuk. Hasilnya itu, misalnya nilainya 300 kilo, dia bisa bayar 600 kilo. Jadi itu sangat merugikan petani. Makanya kami menyarankan supaya berhubungan saja dengan bank, kebetulan Pak Dirut ada, dan beliau, ini Bapak Dirut Bank NTT, beliau sudah sangat memahami kebutuhan pupuk petani-petani kita sehingga nanti kita bisa berhubungan dengan Bank NTT supaya pada saat mau menebus pupuk di kios pupuk kita ada uang untuk bisa mendapatkan pupuknya. Ya, bagi yang tidak memiliki atau memiliki keterbatasan ya dananya, tetapi yang tidak ada masalah yang tidak ada masalah pembiayaannya itu tidak perlu hubungan dengan bank. Nah ini hal-hal yang membuat produktivitas kita itu tidak bisa naik ya. Ya, dia tidak bisa mencapai optimal. 7 tahun itu panen kering panen ya, gabah kering panen. Dan nanti kalau di gabah kering dia turun paling 4 sampai 4,5 ton per hektar. Nah, sekarang kita omongnya tidak gabah lagi. Mesti konversi langsung ke beras, karena yang kita makan itu beras. Jadi kita ambil saja rendemennya 50% misalnya. Kalau kita tanam 1 kali itu 4.000 ton, ya, dengan 2 kali itu 8.000 ton. Kalau konversi ke beras dengan rendemen 50%, berarti kita mendapat 4.000 ton beras. Nah, 4.000 ton beras itulah yang kemudian kita memberi makan kepada 35.000 jiwa tadi. Nah, itu yang kemudian yang perlu menjadi rujukan bersama untuk nanti kita melakukan ekspansi, pembukaan lahan baru, sumber daya air yang ada kita bisa optimalkan untuk kemudian nanti petani terus menanam. Dan musim tanam kedua nanti Pak Kadis itu masih ada sisa waktu sedikit supaya bisa mengisi dengan kacang hijau. Karena kita juga butuhkan kacang hijau untuk mendukung industri pakan ternak yang ada di Sumba supaya 1 kali jalan dan ini bisa integrasikan langsung dengan ternak. Tentu Bapak Ibu sudah terbiasa untuk jerami ini dikasih pakan. Tetapi kita sarankan untuk dirajang, diawetkan jadi silase. Oleh karena tahun ini kita menghadapi kemarau panjang. Supaya nanti musim kemarau sapi-sapi yang sudah ditandai dia tidak kekurangan pakan. Ya, kita bisa bikin silase. Nanti teman-teman dinas peternakan bisa dampingi untuk proses pengawetan pakan sehingga nanti pada musim kemarau biasanya kita pacerik pakan. Kalau jerami-jerami itu kita bisa awetkan, ditambah dengan sorghum nanti kita awetkan, maka pakan akan tersedia pada musim-musim kering atau kemarau yang sangat tinggi, itu bisa tersedia pangan segar bagi ternak-ternak kita. Sehingga kebijakan kita untuk nanti pemisahan wilayah pertanian dan peternakan itu Pak Bupati melalui peraturan desa itu ada solusinya. Tidak bisa ada perdes, kemudian solusi tidak ada. Kita kandangkan sapi, pertanyaan berikutnya pakan dari mana? Petani melepas sapinya oleh karena tidak ada pakan. Nah sekarang pada saat musim panen begini, ini semua kita awetkan, sapi kita kandangkan, maka pakannya tersedia. Kalau kita bikin perdes, kemudian pakan tidak ada, terus ini sapi makan apa? Langsung bikin tim aja, oke. Ya, langsung kita, Pak Kadis, nanti kita bikin tim terpadu ekosistemnya, supaya nanti ini semua biomasa padi dan sorghum itu kita langsung buatkan pengawetan pakannya sehingga nanti bisa secara bertahap kita tidak melepas lagi ternak tetapi kita mengkandangkan kemudian pakannya sudah tersedia dekat di situ. Tidak jadi nanti nanti kita pulang tidak jadi. Langsung supaya kerja di lapangan ada. Terima kasih Pak. Itulah kerja-kerja Bapak Gubernur, tidak boleh wacana-wacana, omong langsung bikin memang. Jadi yang Bapak omong tadi minta-minta semua itu nanti
usul sudah, itu pasti ini tahun depan jadi, tidak bisa tidak. Karena apa yang diperintahkan oleh Pak Gubernur itu mesti cepat, apalagi untuk masyarakat yang membangun ketahanan pangan. Mungkin demikian Pak Gubernur yang dapat kami sampaikan. Jadi nomor satu yang buaya tadi. Nanti saya datang lihat, jadi itu bagus itu buaya kan? Itu buaya bagus. Cuma karena kita otak tidak ada ya kita pikir itu masalah. Itu tempat pariwisata yang bagus. Saya mau lihat dulu. Kalau betul buayanya banyak tidak. Kalau buaya 1-2 saja ya tidak. Kalau buaya banyak, jangan buaya 1 tapi di jalan di mana-mana kita pikir banyak. Jadi cek juga itu buaya. Buaya 1-2 ekor tapi dia keliling di mana-mana. Jadi kita pikir lihat di kanan ada buaya. Ada orang bilang ada buaya, ada. Padahal itu sama buaya yang tadi datang sini ada di sana. Tapi kita lihat kalau nanti buaya banyak, kita mau bikin disiapkan betul tempat itu untuk pariwisata juga. Tapi yang penting sekali bahwa itu tempat nanti saya akan lihat. Tadi saya bilang Pak Ketua DPR, Pak Bupati untuk tempat itu saya lihat karena kita bisa lihat, kita bisa kerjakan sesuatu. Apalagi kolam itu saya belum pernah tahu. Saya mau datang, nanti kunjungan kerja ini selesai, saya putar informasi, saya pulang datang, saya khusus saja datang lihat itu tempat saja. Supaya kita bisa bikin dia menjadi tempat yang baik. Semua itu Tuhan tidak pernah merencanakan jahat. Kita manusia tidak tahu caranya bikin menjadi baik. Itu saja. Yang kedua tentang alur sungai tadi, saya nanti cek, kita lihat nanti Pak Maksi bersama nanti PU Kabupaten. Tolong lihat supaya kita lihat itu tempat selain dari kita melakukan pembenahan di hilir, kita rapikan. Kalau Mama bisa bendung, kita hitung aja sekarang, jangan lihat uangnya dulu. Hitung sekarang sehingga nanti kita punya perencanaan, jadi kemudian hari kita bisa masuk. Jadi kalau Mama kita mau rapikan di hilir terus, sementara air hujan itu kan sebenarnya air itu berkat buat kita. Nah karena itu kita jangan hanya membantu supaya airnya pergi, kita menampung airnya dengan baik, sehingga ke depan kita punya kemampuan untuk menanam seluruh kebutuhan kita, kan air kita tersedia. Musim hujan kita masalah karena bencana banjir, karena kita tidak punya kemampuan untuk mengurus air kita dengan baik. Tapi kalau ke depan kita mampu mengurus air kita dengan baik, tidak ada lagi masalah bencana banjir. Yang ada adalah kita tanam sepanjang masa karena air kita tersedia dengan baik. Pertaniannya jalan, peternakannya jalan, semua air bersihnya jalan, semua berjalan dengan baik karena kita manage air kita dengan baik. Karena itu memang ini harus disiapkan. Kita punya masalah adalah kita kalau ada uang dulu baru kita rencana. Padahal yang benar adalah rencana memang, lalu kita cari uang caranya gimana supaya itu jadi. Karena itu saya minta untuk segera Kadis PUPR, Pak Bupati Kabupaten ini dengan provinsi merencanakan bersama dengan Balai Sungai, duduk sama-sama rencanakan, lalu uangnya nanti kita cari. Jangan lihat uangnya sekarang, kalau uang sekarang kita tidak bisa maju. Rencanakan dulu, dia punya desain macam apa, berapa banyak hidup orang akan di sini, uangnya nanti baru kita cari. Nanti kita cari caranya gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin kerja begini terus. Pupuk ini kita tergantung sekali di dunia punya ketergantungan pupuk. Kenapa kita masalah ini? Karena Indonesia pun tergantung sekali di Ukraina. Ukraina itu berperang dengan Rusia. Jadi seluruh dunia hari ini masalah pupuk. Seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi kita tidak mungkin hidup tergantung pupuk kita, itu tergantung pada luar. Kita harus membuat pupuk sendiri. Perlahan-lahan kita harus membuat pupuk sendiri. Pupuk subsidi itu terbatas seperti tadi Pak Luki sampaikan. Nah, untuk dia punya distribusi silakan tadi seperti Pak Luki Koli sampaikan bersama dengan, tapi bikin timnya, harus tim. Jangan duduk ayo omong di sini kita pergi. Jadi mesti kita tahu orang di sini siapa yang bisa kerja rajin, yang bisa punya otak. Kalau Mama suruh begitu dia cepat. Jangan kita omong di sini lalu pergi, nanti tidak datang lagi itu ya. Karena itu Pak Dirut bincang di sini. Nah, bincang, kamu langsung berhubungan kepala desa di sini dengan petani di sini, urus langsung. Informasi itu langsung masuk di sana bersama dengan Pak Kadis, PLT di sini juga ada dengan Pak Luki, duduk sama-sama rumuskan. Sehingga hal-hal seperti itu. Kalau kiosnya tidak bisa, dia mampu, kita biayai dia. Sehingga dia mampu untuk menembus di gudang, kita biayai dia. Tapi kita aturnya supaya skimnya tidak lari, kita atur saja. Jadi putarannya kita atur. Jadi sirkulasinya berjalan dengan baik. Jadi saya yakin ini bisa terjadi. Selama pupuknya ada, masalah kita ke depan kalau kita tidak rapi baik, mungkin pupuk urea saja yang harusnya kita beli. Tapi seluruh pupuk yang ada kita harus menyiapkan sendiri. Dan itu Pak Luki dengan teman-teman yang baik di universitas maupun sekolah-sekolah SMK yang mampu ataupun lembaga-lembaga
gereja yang mampu untuk menghasilkan pupuk di luar urea, kita beli semua. Sehingga kita hanya beli satu bentuk pupuk saja. Ataupun ke depan pelan-pelan kita mampu untuk buat itu, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah-masalah ketergantungan kita terhadap industri pupuk. Yang kedua, memang padi itu dia punya kunci air dan pupuk. Kalau air tidak ada, pupuk tidak ada, padi terjadi. Karena ini air ini pupuk padi itu salah satu tanaman budidaya yang makan air paling banyak. Dia ada rumput sama, bersaing ketat untuk makan air. Jagung lebih terbatas. Jadi kalau nomor 1 padi, nomor 2 pilih kacang-kacangan dan jagung, jadi kebutuhan air saya makin sedikit. Karena itu air itu penting dan pupuk itu penting. Kita bahkan sekarang melakukan percobaan terhadap jenis padi. Nanti kita akan, kalau lihat ini berhasil, kita minta untuk model seperti ini. Kenapa ini dekat pantai? Pasti sangat bagus karena mineral dari laut itu kita butuhkan untuk bagaimana membangun kita punya padi-padi kita supaya makin baik. Itu kalau kita sudah coba di beberapa tempat, tapi kita belum coba di NTT. Ini sekarang kami masuk di NTT. 1 hektar itu bisa 20 ton. 20 ton panen 3 kali. 1 kali tanam saja, tidak tanam lagi. 1 kali tanam, dia panen 3 kali. Jadi kita tidak tanam ulang-ulang. 1 kali dia masuk, cuma memang nanti dilatih karena dia punya cara kerja beda. Dia tidak tanam, dia siram saja. Lalu dia pupuknya paling banyak. Pupuknya itu butuh paling banyak. Jadi 1 kali tanam, kita panen 3 kali. Kita harapkan kita sudah mulai tahun ini. Tahun depan kita lihat kalau memang yakin seluruh bupati, seluruh kelompok tani seperti ini kerjasama dengan Bank NTT untuk kita dorong seperti desain kerja tanamnya berbeda. Jadi punya cara tanam itu semua pakai alat semua. Siram pakai alat, nampal pakai alat. Jadi ada sekian 1 meter itu dilepasin kosong. Sehingga bolak-balik. Jadi kita tidak tanam mereka sekarang ini satu-satu. Dia siram saja. Karena itu hasil itu juga kita panen di situ. Jadi memang 1 hektar itu kita bisa panen bisa sampai tahun pertama, panen pertama kita tanam panen pertama 20 ton, panen kedua 20 ton, panen ketiga baru turun sekitar 12-15 ton. Kita lagi coba. Ya kita coba di Pulau Jawa, dia berhasil baik. Kita sedang coba di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita coba ini bagus, baik di Tarus maupun Esau kita lagi coba. Kalau ini berhasil, kita akan bangun sehingga ke depan kita cuma tanam 1 kali. Panennya tinggal, tapi airnya catat airnya bagus. Kita perlu air laut sedikit, kita perlu ini karena sudah dekat di laut jadi lebih bagus lagi. Kita perlu pupuk lebih banyak. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini kita akan membangun produktivitas. Jadi prinsip dari manusia itu tanah tetap ada, tapi bagaimana caranya produktivitasnya tambah. Jadi produksinya makin meningkat. Itu teknologi. Di China sana, orang sudah bikin ini dari zaman dulu. Tahun 2000, tahun 99, tahun 2000, 2001, mereka sudah panen 3 kali, tanam 1 ke panen 3 kali. Maka mereka surplus, beras. Kita baru mulai, itu karena otak tidak ada. Nah, ya kita sekarang belajar untuk ke sana. Jadi orang kalau tidak berubah, Pak Bupati lapor saya bilang, petani, peternak tidak mau tindik telingat karena nanti tidak laku. Itu orang omong, itu orang bikin susah sama. Bapak mama pun sapi, orang tindik begitu, orang tidak bisa mencuri. Karena begitu hilang, bapak mama lapor, kita tahu barang ada di mana. Dia sekarang mau menuju di Tenoh, ditangkap di Tenoh sudah. Telepon dari sini, Kapolres telepon dari sini, Polsek telepon di Polda pitahan memang sendiri. Oh itu atap pupuk, ada di atap pupuk, mau naik kapal sudah ini. Kapal di jalan pun sapi di atas kapal pun ketahuan, tidak bisa tahu. Nah, kecuali orang potong buang telinga semua, tapi tidak laku lagi bawa di mana. Orang mau lihat potong telinga ini pencuri, berarti ini kau pencuri. Nah itu loh, jadi sangat menolong kita dengan cara tadi tindik telinga itu, sapi kita tidak bisa dicuri. Kemana pun pergi, kecuali kalau bikin perda nanti kalau sapi yang masuk di sini. Itu Pak Bupati dengan Pak Ketua. Jadi tadi usulan begitu tuh, bukan saja wilayah peternakan, tapi seluruh ternak harus di kandang. Jangan kita pagar sawah dan pagar kebun. Ini orang timur ini kalau dulu kita tidak maju, otak kita begitu, otak kita tuli terus. Yang kita pagar itu barang yang bergerak. Yang barang tidak bergerak, kita bisa pagar. Kita mau tanam 5.000 hektar. Bagaimana kita bangun pagar 5.000 hektar? Uang habis percuma. Nah, kita jaga itu yang bergerak orang itu. Yang tidak bergerak kita tidak pagar. Yang bergerak ditutup, dipagar. Nah, karena itu Pak Asisten sekali disiapkan. Lalu kerjasama dengan polisi.
Kalau sudah buat begini, ada sapi atau kambing yang gelondong, itu milik kita ya, berarti dia kasih kita itu. Jadi kita ambil, potong boleh, tangkap boleh, simpan boleh, tidak ada perkara. Tidak ada perkara. Nanti perkara lapor kita. Kita sekarang saya sudah minta begitu, di Sumba juga begitu. Potong kasih mati, kita makan di pun daging. Kalau dia tanya, hai itu saya pun sapi. Tidak, ini saya punya, karena lupung sapi batang sutak. Saya pun jagung atau saya pun beras, saya pun padi tidak ganggu seluruh. Lupung sapi datang ganggu semua. Jadi sekarang itu saya pemarang saya punya. Nah, itu cara berpikirnya harus begitu. Itu sehat kalau berpikir begitu. Jadi karena itu Pak Bupati, selepas saya pulang dari sini, satu, ekosistem untuk pakan ternak, panen dan segala macam bikin selase itu sudah langsung jadi. Latihan memang di sini supaya orang tahu cara bikin. Satu. Dua, bagaimana skim untuk membuat pupuk itu bisa berjalan. Langsung sudah. Habis ini kepala cabang lu selesai itu mesti datang untuk duduk sudah. Tiga, cepat proposal untuk jalan desa, jalan tani, untuk supaya akses petani itu bisa langsung kita rumuskan sehingga Kadis Pertanian Provinsi bisa atur seperti tadi kepala desa yang bilang kata saluran-saluran premiernya atau tersier untuk kita lihat mana yang bisa kita intervensi. Kalau Pak Bupati bisa, jalan sendiri sudah, itu syukur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, tolong rumuskan supaya kita bisa cari jalan sama-sama untuk menyelesaikan. Ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Itu kan kosong semua, kenapa kita simpan terlalu sama belakang? Nah, pakai seluruh kita lipat sekalian dengan sorghum. Ini harus panen, langsung panen supaya dia bertunas lagi. Karena dia punya ini bukan dihajar lagi ke sana semua. Ini bisa jadi punya sorghum. Ini pakannya melimpah di sini. Pakan ternak melimpah. Nah, baru bata itu makan sapi. Dia punya bijinya bisa dikirim ke Sumba. Ya, untuk apa namanya udang. Karena pakan udang itu. Berapa pun pasti orang. Ini yang acik. Oh, ini acik punya juga. Acik punya. Acik punya juga. Suruh dia kalau saya mau kerja ini. Ya. Bukan yang sebelah ini yang damar semua ini siapa ini? Bukan, orang lain punya. Tanya saya, dia tanam aja. Siap, nanti kita tidak mau saya di sebelah ini Pak Bupati. Panggil mereka untuk bergerak dulu. Baik. Kosong itu. Kiri kanan. Dari ujung sana nanti kita. Nah, itu sudah hasil. Masa tidak bisa buka kami. Ini maju sama tersektar ini. Tebang langsung dipakan sudah. Nanti tunas lagi, panen lagi, tebang lagi, tunas lagi, panen lagi. Lalu bongkar. Ya udah. Oke. Bagus sih. Jalan aja terus ya. Kamu yang ini pendamping di sini. Oh, kabit. Ya udah kamu main yang kosong-kosong ini juga. Kalian lu kerja sama bisa dapat duit. Siap. Kalian kerja aja. Ini 3 hektar untuk tanah ampras 10 hektar. Oke. Disiapkan aja. Ya nanti dia bisa suplai maksudnya turun di sana dia. Ah, jadi terakhir lipat sorghum semua aja. Karena sekarang ini kita butuh banyak. Tidak ada di punya barang. Kalau ini tersetar lagi masuk. Ya. Jadi kamu bisa kerjasama dengan petani, kamu juga dapat kemudian di situ lahannya kamu ambil dengan ini cari kamu dan kamu dapat. Jadi itu ada memang. Oke. Kita lanjut. Di mana? Ayam ya. Ayam. Pakan ayam juga bisa dari sini.